Bismillahirrahmanirrahim. Definisi konsep titik. Dari perspektif mendekati nol. Pelajaran bagian ke-6. Pendahuluan dan tujuan. Siswa yang terhormat, pengguna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan pelajaran ini, kita akan membahas bagian ke-6 yang berjudul pandangan tentang mendefinisikan konsep suatu titik. Tujuan pendidikan, memahami sudut pandang yang disajikan mengenai definisi konsep titik. Pertanyaan mendasar, apakah ada definisi titik yang diusulkan, dan apa hubungannya dengan nol? Pandangan tentang mendefinisikan konsep suatu titik. Pendapat pertama, sebuah objek matematika tanpa dimensi yang tidak memiliki panjang, lebar, atau tinggi. Pendapat sederhana saya, mari kita asumsikan bahwa sebuah titik tidak memiliki dimensi, artinya titik tersebut tidak ada. Pendapat kedua, sebuah objek matematika dengan dimensi panjang, lebar, dan tinggi. Pendapat saya yang sederhana, mari kita asumsikan bahwa sebuah titik memiliki dimensi, artinya titik tersebut telah menjadi bola atau benda padat atau volume yang terdefinisi, dan ini adalah sebuah kontradiksi. Pandangan tentang mendefinisikan konsep suatu titik. Pendapat ketiga, sebuah objek matematika dengan satu dimensi, panjang, lebar, atau tinggi. Pendapat sederhana saya, mari kita asumsikan bahwa titik tersebut memiliki satu dimensi. Ini berarti bahwa titik tersebut telah menjadi jarak yang jelas. Pendapat keempat, suatu objek matematika dengan dua dimensi, panjang dan lebar, atau panjang dan tinggi, atau lebar dan tinggi. Pendapat sederhana saya, mari kita asumsikan bahwa titik tersebut memiliki dua dimensi. Ini berarti titik tersebut telah menjadi ruang yang jelas. Pandangan tentang mendefinisikan konsep suatu titik. Pendapat kelima A, sebuah titik dalam satu dimensi adalah jarak terpendek atau terkecil secara absolut antara dua titik nol atau dua ruang, sedemikian sehingga jarak ini mendekati nol. Pendapat kelima B, sebuah titik dalam dua dimensi adalah area terkecil dalam nilai absolut yang dikelilingi oleh suatu area atau nol area pada permukaan bidang dua dimensi sedemikian sehingga area ini mendekati nol. Pendapat kelima C, sebuah titik dalam tiga dimensi adalah volume absolut terkecil yang dikelilingi oleh volume nol dalam ruang tiga dimensi, sedemikian rupa sehingga volume ini mendekati nol. Pendapat kelima C1. Sebuah titik dalam tiga dimensi adalah volume absolut terkecil yang dikelilingi oleh volume nol dalam ruang tiga dimensi, sedemikian rupa sehingga volume ini mendekati nol. Dalam tiga dimensi, sebuah titik berarti ukuran atau volume, panjang, lebar, dan tinggi. Titik dalam tiga dimensi adalah volume absolut terkecil yang dikelilingi oleh volume nol dalam ruang tiga dimensi, sedemikian rupa sehingga volume ini mendekati nol. Aktivitas, pilih titik-titik yang dikelilingi oleh volume atau ukuran nol. Pendapat kelima C2. Pendapat kelima C2, suatu titik dalam tiga dimensi adalah volume bola absolut terkecil yang dikelilingi oleh volume nol dalam ruang tiga dimensi, sedemikian sehingga volume ini mendekati nol. Dalam tiga dimensi, sebuah titik berarti sebuah bola. Ia memiliki radius R. Titik adalah volume absolut terkecil dari sebuah bola yang dikelilingi oleh volume nol di ruang tiga dimensi, sedemikian sehingga volume bola mendekati nol. Dan jarak terpendek, yaitu radius R dari bola, mendekati nol. Pikirkan tentang pertanyaan ini. Siswa yang terhormat, pengguna. Menurut Anda, pendapat mana yang paling mendekati kebenaran? Bisakah Anda memberikan definisi dari konsep titik?
Saran singkat untuk mendefinisikan konsep titik. Pendapat pertama. Sebuah objek matematika tanpa dimensi yang tidak memiliki panjang, lebar, atau tinggi. Pendapat sederhana saya, artinya titik tidak ada, ini adalah pendapat yang salah, atau fakta yang salah, atau tidak pendapat diterima. Pendapat kedua. Sebuah objek matematika dengan dimensi panjang, lebar, dan tinggi. Pendapat saya yang sederhana, artinya titik tersebut telah menjadi bola, atau benda padat, atau volume yang terdefinisi, dan ini adalah sebuah kontradiksi, atau ini adalah pendapat yang salah. Saran singkat untuk mendefinisikan konsep titik. Pendapat ketiga. Sebuah objek matematika dengan satu dimensi, panjang, lebar, atau tinggi. Pendapat sederhana saya. Ini berarti bahwa titik tersebut telah menjadi jarak yang jelas. Ini adalah pendapat yang salah, atau fakta yang salah atau tidak pendapat. Pendapat keempat, suatu objek matematika dengan dua dimensi, panjang dan lebar, atau panjang dan tinggi, atau lebar dan tinggi. Pendapat sederhana saya, titik tersebut memiliki dua dimensi. Ini berarti titik tersebut telah menjadi ruang yang jelas. Ini adalah pendapat yang salah, atau fakta yang salah atau tidak pendapat. Saran singkat untuk mendefinisikan konsep titik. Pendapat kelima A. Sebuah titik dalam satu dimensi adalah jarak terpendek atau terkecil secara absolut antara dua titik nol atau dua ruang. Sedemikian, sehingga jarak ini mendekati nol. Pendapat sederhana saya, ini adalah opini yang benar atau fakta yang sebenarnya. Pendapat kelima B. Sebuah titik dalam dua dimensi adalah area terkecil dalam nilai absolut yang dikelilingi oleh suatu area atau nol area pada permukaan bidang dua dimensi. Sedemikian, sehingga area ini mendekati nol. Pendapat sederhana saya, ini adalah opini yang benar atau fakta yang sebenarnya. Saran singkat untuk mendefinisikan konsep titik. Pendapat kelima C. Sebuah titik dalam tiga dimensi adalah volume absolut terkecil yang dikelilingi oleh volume nol dalam ruang tiga dimensi. Sedemikian rupa sehingga volume ini mendekati nol. Pendapat sederhana saya, ini adalah opini yang benar atau fakta yang sebenarnya. Usulan definisi konsep titik. Titik adalah jarak absolut terpendek atau terkecil, atau ruang yang jelas area absolut terkecil, atau volume absolut terkecil, atau ukuran volume absolut terkecil dari sebuah bola, sehingga dimensi masing-masing pendekatan mendekati nol. Catatan, definisi konsep titik didasarkan pada konsep tak terhingga, limit dalam matematika. Opini dan kritik. Siswa yang terhormat, pengguna. Kami menerima pendapat dan kritik Anda mengenai usulan-usulan sebelumnya untuk mendefinisikan konsep titik. Silahkan bagikan di kolom komentar dan melalui email. Sampai bertemu lagi, kita akan bertemu di pertemuan berikutnya, insya Allah. Damai, rahmat, dan berkah Allah. Selamat tinggal, fi amanullah.